Senang bisa berjumpa dengan rekan-rekan dimanapun berada. Kita berada dalam channel Good Job Kerja Baik. Oke. Sesuai dengan apa yang dulu pernah saya sampaikan, ada 3 hal yang belum saya sampaikan tentang apa penyebab stres. Total semuanya ada 9. Rekan-rekan sudah mendapatkan ada 6 penyebab stres. Dan apa saja sudah diberikan perincian pada waktu itu. Namun tidak salah sekedar untuk mengingat perincian-perincian berkenaan dengan stres. Yang ke-6 itu sebelum 7 dan 8 dan yang ke-9, coba kita review sejenak, kita ingat-ingat sejenak apa saja itu. Yang pertama, penyebab stres adalah perceraian. Lalu yang kedua, penyebab stres yang kedua adalah tekanan di sekolah atau di tempat kerja. Dan yang ketiga adalah takut kehilangan pekerjaan dan tabungan dapat habis. Apalagi yang bisa kita ketahui? Lalu yang keempat, ini juga salah satu bukti seseorang bisa menjadi stres. Penyakit yang serius. Kelima, juga yang bisa membuat seseorang menjadi stres, adanya kejahatan. Keenam, kematian orang yang disayangi. 6 hal ini sudah disampaikan pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melihat 7, 8, dan ke-9. 3 tambahan lagi. Nah, untuk yang ke-7, apa itu? Yang ke-7 penyebab dari stres ini sebenarnya ada hubungannya dengan kehidupan kita dewasa ini. Yang ini semuanya saya, rekan-rekan dimanapun, tidak bisa memungkiri, tidak bisa hilang dalam status itu. Apalagi hidup pada masa-masa seperti pandemi sekarang. Tidak masa pandemi pada virus corona, orang bisa mengalaminya. Apa itu? Yakni kehidupan yang terlalu sibuk. Di kota-kota besar ini sangat menonjol. Kota-kota yang tidak besar pun juga begitu juga. Memang ukurannya berbeda. Terlalu sibuk ini bisa karena pekerjaan yang menumpuk. Misalkan mereka yang bekerja sebagai orang tua, pekerjaan di kantor, pekerjaan dimanapun menumpuk dan itu belum terselesaikan, maka menjadi sibuk dan bisa stres. Atau dalam mengurus dalam rumah, seisi rumah itu juga bisa stres. Terutama ini terjadi kepada ibu-ibu rumah tangga. Akan tetapi stres juga sekarang dihadapi oleh anak-anak, terutama dalam hal sibuk. Karena apa? Tuntutan di sekolahan membuat menjadi sibuk. Ada tugas-tugas yang harus segera dikerjakan.
maka membuat ketidaknyamanan. Jadi stres bisa dirasakan oleh siapa saja. 7 terlihat di sini. Nah, penyebab stres lainnya apa selain 7 ini yang masuk ke 8? Rekan-rekan semuanya pasti juga pernah tahu dan juga mungkin memperhatikan pula bahwa situasi bola bumi kita atau di mana kita tinggal sering terjadi bencana alam. Ini salah satu bukti juga membuat atau penyebab stres. Bencana alam. Bencana alam, saya tambahkan lagi, bukan hanya bencana akibat manusia. Nah, kalau bencana alam bisa jadi atau kita semuanya sudah paham, banjir, gempa bumi, gunung meletus, angin, misalkan angin topan, puting beliung, badai salju, beberapa tempat yang memang itu bersalju, tanah longsor. Jadi itulah yang ada. Tapi dikatakan tadi ada bencana akibat manusia. Bencananya apa? Kita, rekan-rekan di mana saja, mungkin saya sendiri, mungkin rekan-rekan yang menonton channel ini secara sadar maupun tidak sadar bisa membuat bencana ini, bencana akibat dari manusia. Contoh yang paling simpel sekali adalah sampah. Apakah kita merasakan sampah ini merupakan bencana? Kita tahu bagaimana berkenaan dengan sampah jika tidak diatasi dengan benar-benar baik, bisa menimbulkan polusi, bisa ada penyakit, bisa ada binatang-binatang yang tidak kita senangi dan ini menyebabkan penyakit. Contohnya tikus, lalat. Kita tahu 2 binatang ini penyebab penyakit karena ada virus atau bakteri yang merugikan. Juga kalau kita melihat bencana sampah tadi, jika kita membuang sampah sembarangan, ini bisa berakibat banjir. Ini yang ada. Maka cobalah, kalau rekan-rekan bisa berkenaan dengan sampah supaya tidak menjadi bencana, coba daur ulang. Apabila tidak bisa didaur ulang, arah berikutnya dibinasakan dengan cara dibakar. Tetapi ada yang baik adalah pisahkan dulu mana yang bisa didaur ulang, mana yang bisa dihanguskan atau dihilangkan, atau berikutnya mana bisa ditanam dalam tanah. Maksud saya seperti itu, supaya tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan dan bisa menjadi bencana. Ada banyak sebetulnya bencana yang diakibatkan manusia, cuman saya ngambil satu saja tadi berkenaan dengan sampah. Nah,
Apakah dari kedelapan ini sudah kita ketahui? Mungkin kita juga melihatnya, mengamatinya, membacanya juga secara langsung. Lalu bagaimana yang ke-9 akibat penyakit stres yang ke-9? Kalau kita semuanya mungkin membaca dalam berita atau juga mendengarkan dalam berita, atau mungkin bagi seseorang yang senang nonton YouTube, berita-berita di televisi, ada sesuatu hal yang membuat seseorang menjadi stres. Tidak lain adalah kecelakaan yang parah. Belum lama ini diberitakan ada kecelakaan di udara dan berakibat fatal kematian. Kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya Air dan penumpangnya meninggal semuanya. Kecelakaan yang parah kita bisa perhatikan di sini adalah bisa menimbulkan kematian atau cacat fisik secara permanen dan berjangka bukan pendek tetapi berjangka panjang. Ini yang ada. Kecelakaan bisa diakibatkan oleh kita sendiri, keteledoran oleh kita sendiri, atau keteledoran dari orang lain. Bisa jadi memang kecelakaannya tidak parah, namun apa yang ada dalam kecelakaan ini terekam dalam memori otak manusia. Pikiran kita tidak bisa melepaskan begitu saja. Butuh waktu yang cukup lama menghilangkan traumatis hal itu. Apalagi jika terjadi cacat. Cacat bisa cacat fisik, kaki patah, tangan patah, ataupun yang lainnya. Jadi ini yang membuat seseorang menjadi stres. Di saat mau berjalan kemana, pergi kemana, sudah punya rasa takut lebih dahulu. Seseorang yang bisa stres untuk mau mengendarai satu kendaraan, mereka menjadi takut. Rutinitas harian tidak yang seperti dia harapkan karena trauma yang ada. Tapi ya kembali lagi, dari ke-9 yang ada, ini hanyalah penyebabnya. Tentunya kita ingin mengetahui bagaimana jalan keluar atau solusi dalam menghadapi stres. Penyebabnya sudah ditemukan, 9 itu. Lalu bagaimana solusinya? Kesempatan lain, saya senang sedikit memberikan beberapa masukan dalam hal kita bisa mengurangi stres, bukan menyembuhkan stres, atau paling tidak bisa menekan stres itu dan tidak menjadi depresi yang berlebih. Senang kesempatan berikutnya saya akan ulas itu dan rekan-rekan bisa tarik perhatian. Mungkin hal apa yang bisa kita pelajari. Sekian dari saya. Good job, kerja baik. Oke.